Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Makfira, NIM G701220067. Saya mahasiswa farmasi dari Universitas Tadulako. Saat ini saya akan menjelaskan terkait tinjauan obat omeprazol untuk memenuhi nilai ujian mata kuliah kimia medisinal saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu omeprazol. Nah, omeprazol itu merupakan obat yang masuk dalam golongan PPI atau proton pump inhibitor. Obat ini digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung dengan cara menghambat enzim H+K+ ATPase pada sel parietal lambung. Nah, omeprazol ini punya gugus benzimidazol dan juga piridin pada struktur kimianya, di mana kedua gugus ini penting untuk pengikatan dan pengaktifan secara selektif di lingkungan asam lambung. Nah, kemudian substituen pada cincin benzimidazol dan juga piridin itu mempengaruhi potensi juga selektivitas dari efek omeprazol ini. Kemudian kita masuk ke profil obat secara struktur kimia dari omeprazol sendiri. Nah, dari gambar itu ada lingkaran merah, dari gambar yang tertera itu ada lingkaran merah, di mana ini merupakan gugus metoksi, di mana ada oksigen yang mengikat dengan gugus metil yang disebut dengan metoksi. Ada yang berikatan dengan cincin benzimidazol dan juga ada yang berikatan dengan cincin aromatik dari piridin. Kemudian selanjutnya ada benzimidazol. Nah, benzimidazol ini ada dua struktur di dalamnya, ada benzen dan juga ada imidazol, sehingga dia disebut dengan benzimidazol. Kemudian selanjutnya ada gugus sulfoksida, di mana ada sulfur yang berikatan dengan secara rangkap dua dengan oksigen. Kemudian selanjutnya ada piridin. Dari gambar itu ada lingkaran biru, itu merupakan gugus cincin atom piridin. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu hubungan sifat fisikokimia terhadap proses absorpsi, distribusi, eliminasi, serta aktivitas biologis dari obat omeprazol sendiri. Nah, berikut di bawah ini ada 4 parameter dari sifat fisikokimia omeprazol, di mana yang pertama yaitu omeprazol punya berat molekul 345,4 gram per mol. Kemudian omeprazol sangat mudah larut dalam air, larut bebas dalam metanol, serta sukat larut dalam aseton. Dan koefisien partisi dari omeprazol yaitu 2,23. Dan kehadiran cincin ada benzimidazol dan juga piridin yang sempat saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, dari segi absorpsi omeprazol sendiri itu ada kelarutannya, di mana kelarutan yang sangat mudah larut dalam air ini membantu omeprazol untuk cepat di saluran cerna dan juga mempermudah proses difusinya masuk ke membran mukosa. Kemudian yang kedua dari parameter koefisien partisi oktanol dan air, di mana nilai 2,23 ini menunjukkan bahwa omeprazol ini memiliki sifat yang cukup lipofilik, di mana sifat lipofilik ini membantu omeprazol mampu menembus membran lipid sel usus secara pasif, di mana seperti kita tahu membran biologis di dalam tubuh itu memiliki yang namanya lapisan lipid bilayer, sehingga semakin lipofilik suatu molekul obat itu maka semakin mudah proses difusinya masuk ke dalam membran sel. Nah, untuk aspek distribusi sendiri, di mana berat molekul yang 345,4 gram per mol dari omeprazol ini membantu kemampuan dari omeprazol untuk berdifusi melalui membran biologis dan masuk ke jaringan tubuh, di mana berat molekul yang optimal itu kurang dari 500 gram per mol. Nah, maka seperti kita tahu bahwa semakin berat suatu molekul maka semakin besar juga molekul tersebut. Jadi semakin besar molekul maka semakin sulit molekul obat untuk terdistribusi ke jaringan-jaringan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu koefisien partisi, di mana nilai 2,23 ini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa menunjukkan omeprazol itu bersifat lipofilik, sehingga dapat terdistribusi ke jaringan-jaringan di dalam tubuh yang bersifat lipofilik juga, termasuk di target kerjanya yaitu sel parietal lambung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kehadiran dari cincin aromatik, imidazol dan juga piridin itu meningkatkan interaksi hidrofobik dengan protein target atau H+K+ ATPase dan memungkinkan terjadinya ikatan kovalen setelah bioaktivasi. Dan dari aspek eliminasi sendiri, tentunya yang pertama yaitu kelarutannya, di mana kelarutan yang sangat mudah dalam air ini akan memudahkan proses eliminasi dari omeprazol sendiri melalui ginjal, karena semakin polar suatu molekul maka semakin mudah dieliminasi oleh ginjal. Nah, kemudian ada nilai log P-nya yang 2,23 tadi, karena nilai log P-nya tidak terlalu tinggi maka menunjukkan bahwa dia tidak terlalu lipofilik, jadi tidak akan terlalu lama terperangkap di dalam jaringan lemak, maka akan lebih mudah dieliminasi di dalam tubuh. Nah, yang terakhir yaitu dari aspek aktivitas biologis obat, di mana kehadiran dari cincin imidazol itu berperan dalam interaksi omeprazol dengan target kerjanya yaitu H+K+ ATPase di sel parietal lambung. Kemudian yang kedua, struktur aromatik dari benzimidazol dan juga piridin itu memudahkan penetrasi omeprazol ke dalam sel parietal lambung dan juga dapat menstabilkan ikatannya dengan residu sistein dari enzim tempat kerjanya. Kemudian yang terakhir yaitu kelarutan dan ukuran molekul yang sesuai dengan persyaratan itu mendukung omeprazol bekerja secara spesifik dan menghasilkan aktivitas farmakologis yang efektif. Slide selanjutnya yaitu hubungan struktur terhadap proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi serta aktivitas biologis dari omeprazol. Di mana yang pertama kita bahas dari segi aktivitas biologis dari omeprazol sendiri. Berdasarkan strukturnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa struktur omeprazol itu punya yang namanya cincin benzimidazol yang dapat mempengaruhi target binding dengan enzim H+K+ ATPase, di mana substituen donor elektron atau molekul yang dapat melepaskan elektronnya, misalnya gugus metoksi, itu dapat meningkatkan aktivitas dalam kondisi asam dan juga dapat menstabilkan bentuk aktif dari omeprazol setelah bioaktivasi dari omeprazol sendiri, karena omeprazol itu merupakan obat prodrug yang perlu diaktifasi sebelum berikatan di target aksinya. Nah, yang kedua dari segi strukturnya itu ada yang namanya cincin 2 piridin, di mana gugus metoksi yang berikatan pada posisi 2 pada piridin atau posisi orto pada piridin itu lebih aktif dibandingkan posisi lain, atau dibandingkan jika gugus metoksi itu berikatan di posisi para atau di posisi meta, sehingga ikatan pada posisi orto ini di mana dapat meningkatkan aktivitas donor elektron dari gugus metoksi itu sendiri, sehingga akan meningkatkan aktivitas dan juga selektivitas dari efek kerja omeprazol. Yang terakhir yaitu gugus
sulfoksida, di mana gugus sulfoksida ini penting dalam reaksi Smiles rearrangement, di mana Smile rearrangement itu merupakan perpindahan suatu gugus dari satu atom ke atom yang lain, sehingga dengan adanya gugus sulfoksida ini dapat menghasilkan bentuk aktif atau dalam bentuk sulfenamid yang dapat bereaksi secara kovalen dengan residu cysteine enzim pompa proton, di mana substitusi dengan CH3S itu dapat membantu terbentuknya ikatan disulfida dan mendukung ikatan irreversibel dari omeprazol itu sendiri. Kemudian kita bahas dari aspek absorpsinya, di mana adanya gugus polar seperti oksigen, nitrogen, dan juga sulfur, serta cincin aromatik seperti benzimidazol dan juga piridin itu membantu kelarutan omeprazol di dalam air. Dan cincin aromatik sendiri memperkuat interaksi hidrofobik sehingga dapat mendukung absorpsi secara oral. Lanjutnya dari aspek distribusi, di mana struktur aromatik dan juga gugus-gugus polar tadi itu akan memungkinkan terjadinya interaksi dengan protein plasma dalam proses distribusinya, terutama yaitu albumin merupakan protein utama yang mendistribusi obat di dalam tubuh, sehingga dapat mempengaruhi dari nilai volume distribusi tadi. Nah, kemudian target utama yaitu H+, K+ ATPase yang terdapat pada membran apikal sel parietal lambung itu berada di dalam lingkungan yang asam dan juga lipofilik, sehingga struktur omeprazol yang terdiri dari cincin aromatik tadi itu cocok untuk lingkungan-lingkungan yang asam dan juga lipofilik tadi. Kemudian dari aspek ekskresi, di mana struktur omeprazol itu memungkinkan adanya metabolisme hepatik cepat terutama oleh enzim CYP2C19 dan CYP34, sehingga akan menghasilkan metabolit hidroksilat dan juga sulfon, di mana gugus SO dan N heterosiklik mudah diubah oleh hati menjadi bentuk lebih polar, sehingga membantu ekskresinya melalui urin, dan kelarutannya di dalam air yang tinggi itu membantu memfasilitasi ekskresi metabolit polar oleh ginjal. Terakhir yaitu kita bahas mengenai hubungan struktur aspek stereokimia terhadap proses metabolisme dan juga aktivitas biologis dari omeprazol, di mana proses metabolisme dari omeprazol dan juga isomernya itu terjadi melalui dua jalur, yaitu hidroksilasi pada CYP2C19 dan CYP34, dan juga proses S-oksidasi di CYP34, di mana omeprazol ini memiliki dua isomer, yaitu S-omeprazol dan juga R-omeprazol. Sementara omeprazol itu memiliki ciri-ciri struktur utama, di mana dia punya gugus metoksi, punya gugus benzimidazol yang terdiri dari benzen dan juga imidazol, punya gugus sulfoksida, punya gugus piridin, dan juga ada pusat kiral yaitu S dan R isomer, sehingga dapat membagi omeprazol menjadi dua isomer. Mana proses metabolisme dari omeprazol itu terjadi melalui dua reaksi, yaitu hidroksilasi dan S-oksidasi tadi. Nah, kalau kita masuk ke hidroksilasi dulu. Nah, hidroksilasi itu terjadi di dua enzim, yaitu CYP2C19 atau CYP34 yang ditunjukkan oleh panah merah. Nah, hidroksilasi ini terjadi pada cincin aromatik yaitu benzimidazol dan juga piridin yang akan menghasilkan 5-hidroksi esomeprazol dan 5-O-hidroksi esomeprazol, di mana akan ditambah hidroksi sesuai dengan nama reaksinya yaitu hidroksilasi, dan terjadi penambahan gugus hidroksi kalau di gugus piridin itu pada posisi orto, sehingga akan meningkatkan aktivitas dari omeprazol sendiri. Dan kalau dari benzimidazol itu ada penambahan gugus metoksi, ada penambahan gugus hidroksi yang diikatkan dengan oksigen. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu posisi orto itu yang berikatan seperti misalnya pada CH3 itu memudahkan reaksi yang akan terjadi selanjutnya. Nah, gugus metoksi atau OCH3 pada piridin ini sendiri bersifat donor elektron atau melepaskan elektron, sehingga cincin piridin dapat lebih rentan terhadap terjadinya reaksi hidroksilasi pada enzim CYP. Sementara proses metabolisme melalui jalur S-oksidasi oleh CYP34 yang ditunjukkan oleh panah biru itu menyebabkan terbentuknya yang namanya omeprazol sulfon, di mana gugus sulfoksida tadi itu terdapat penambahan atom oksigen yang terikat secara rangkap dua, di mana adanya atom sulfur di antara dua gugus aromatik yaitu benzimidazol dan juga piridin itu dapat memungkinkan terjadinya interaksi enzimatik di CYP34, karena posisi dari sulfur sendiri ini merupakan posisi yang terekspos dan juga bersifat reaktif, sehingga dapat dengan mudah terjadi proses S-oksidasi. Sementara hubungan dari aspek stereokimia tadi terhadap aktivitas biologis omeprazol itu, di mana omeprazol ini punya dua isomer seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu ada S-omeprazol dan juga R-omeprazol. Nah, isomer ini terbentuk karena adanya gugus sulfinyl tadi atau S yang berikatan secara rangkap dengan oksigen, sehingga menyebabkan pusat asimetri stereokimia karena atom sulfur dalam gugus tersebut memiliki geometri tetrahedral yang tidak simetris. Isomer ini terbentuk bukan adanya karbon kiral, tetapi karena adanya gugus sulfinyl itu. Di mana adanya dua isomer ini sangat penting karena R-omeprazol dan S-omeprazol itu dimetabolisme di enzim yang sama melalui reaksi yang sama, namun berbeda dari segi konfigurasi pusat kiralnya, di mana perbedaan konfigurasi pusat kiral ini akan mempengaruhi afinitas dari tiap-tiap isomer terhadap enzim CYP, di mana S-omeprazol itu lebih lambat di metabolisme sehingga kadar plasmanya lebih tinggi dan durasi kerjanya lebih lama dibandingkan isomer yang R-omeprazol yang dimetabolisme secara cepat. Perbedaan inilah yang berdasar terkait dengan stereokimia yang akan menyebabkan hubungannya dengan aktivitas biologis obat. Baik, itu saja tadi penjelasan terkait tinjauan obat omeprazol dari sisi kimia medisinalnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton, dan mohon maaf apabila ada kurang materi atau salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.